penikmat kopi hitam. Malam ini tidak seperti biasanya, saya akan membahas sebuah fenomena santet. Sumber dari pembahasan ini saya ambil dari seorang paranormal investigator yang bernama Budi Daruputra. Juga dari tulisan Gandhi Basono yang dimuat di majalah Intisari, terbitan November 2009. Saya sengaja membahas tentang santet karena dari sekian cerita tentang dunia metafisika, santet adalah yang paling kontroversi dan paling skeptik. Makanya kadang-kadang saya menemukan cerita horor yang seru tapi batal dibacakan ya karena ini juga. Tapi mudah-mudahan dengan kita mulai berani untuk membahas dunia santet, pikiran kita jadi lebih terbuka dan tahu harus gimana menyikapi dunia persantetan ini. Yaudah, kita mulai saja. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Santet, teluh, tenung, ilmu hitam, voodoo, sorcery, witchcraft atau apapun namanya sudah lama dikenal masyarakat dunia dan pernah mendominasi kehidupan manusia. Lalu mengalami pasang surut seirama dengan kemajuan zaman. Santet selalu menjadi kontroversi karena bertentangan dengan agama. Tapi sebagai fenomena masyarakat, santet tidak pernah hilang. Aktivitas sihir menyihir dan penggunaan ilmu hitam pernah melanda Eropa. Pemimpin gereja Katolik Paus Innocent VIII misalnya pada tahun 1484 mengumumkan perang terhadap ilmu hitam di berbagai negara Eropa. Definisi tukang sihir pada waktu itu adalah seseorang yang dapat terbang di malam hari dengan atau tanpa sapu untuk melakukan pertemuan sabat dan makan bayi hidup-hidup dalam ritual mereka. Para tertuduh kebanyakan orang yang sangat miskin dan wanita tua. Menurut bahasa Inggris kuno, istilah witch atau tukang sihir mulanya berarti wanita tukang sihir. Tapi dalam prakteknya berlaku untuk pria maupun wanita. Korban pembakaran dengan label tukang sihir yang paling terkenal adalah Joan of Arc di Prancis yang beberapa ratus tahun kemudian namanya direhabilitasi dan dinobatkan sebagai orang suci. Selain itu, Kanada tercatat sebagai negara yang membantai tukang sihir. Sementara Amerika Serikat punya catatan pengadilan dan eksekusi mati tukang sihir di Massachusetts pada tahun 1692 sampai 1759. Eropa dan Amerika berhenti mengadili tukang sihir pada abad ke-18. Namun kelompok masyarakat di Asia dan Afrika masih memburu tukang sihir hingga kini, meski pemerintah menentang. Negara-negara yang dikenal masih membantai tukang sihir antara lain Kongo, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Tanzania, dan Ukraina. Di Afrika Selatan antara tahun 1994 sampai 1996, lebih dari 200 orang tewas dibakar atas tuduhan mempraktekkan ilmu hitam. Sementara di Indonesia, tragedi pembantaian dukun santet pernah terjadi di Banyuwangi dan sekitarnya antara tahun 1998 sampai 2000. Kepolisian daerah Jawa Timur mengumumkan 169 nama korban usaha pembunuhan dalam peristiwa itu. 95 diantaranya dari Banyuwangi. Sedangkan Departemen Pertahanan mencatat 235 orang tewas. Pengadilan Negeri Banyuwangi mengadili ratusan tersangka dan memenjarakan sekurangnya 300 orang dengan hukuman 1-7 tahun kurungan. Banyak cara yang dilakukan tukang santet dalam mempraktekkan ilmu hitam di Indonesia. Seorang dukun di Blitar, Jawa Timur, tanpa basa-basi mengatakan bersedia mencederai atau membunuh orang. Di Kalimantan Barat, santet dikenal dengan nama pulung, kadang juga disebut tuju.
Di tanah Karo Tapanuli dikenal adanya Begu Ganjang, hantu tinggi besar dan jahat yang konon dipelihara untuk dijadikan suruhan untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak pemiliknya atau klien si dukun, termasuk untuk mencederai atau membunuh seseorang. Di Sulawesi Tenggara dikenal makhluk jelmaan manusia menjadi anjing yang biasa disebut parakang. Makhluk tersebut berkeliaran di malam hari dan konon dapat disuruh untuk memakan jantung korbannya. Ada juga koa-koa, makhluk berupa potongan kepala yang melayang di udara. Dia membunuh mangsanya dengan cara memakan hatinya. Di antara banyak macam santet, yang familiar di masyarakat adalah santet yang menggunakan benda, seperti pada voodoo di Haiti yang menggunakan boneka dan jarum sebagai medium. Santet di masyarakat kita seringkali melibatkan pecahan kaca, paku, silet, rambu, dan lain-lain. Benda-benda itu dimasukkan penyantet ke bagian badan korban seperti perut, mata kaki, dan sebagainya. Berdasarkan penelusuran, ilmu metafisika dapat dipelajari dengan cara berkonsentrasi untuk menghimpun kekuatan pikiran atau mengaktifkan kemampuan indera keenam dengan berbagai cara, termasuk semedi, bertapa, tirakat, dengan atau tanpa mantra dan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Gendam, hipnotis, hipnoterapi, telepati, kanuragan, dan lainnya adalah cabang dari ilmu metafisika. Artinya, kekuatan pikiran membuat seseorang memiliki kemampuan lebih daripada orang biasa. Misalnya, kebal, mampu mematahkan batang besi, mampu melakukan penyembuhan dengan tenaga dalam, mampu melakukan sugesti atau telepati. Lalu ada cerita dari Uri Geller, pesulap terkenal asal Israel. Dia mengaku mampu membengkokkan sendok secara supranatural tanpa menyentuh, bukan dengan teknik sulap atau ilusi. Tapi klaimnya dibantah oleh James Randi, pesulap dari Kanada. James Randi pasti banyak yang sudah tahu ya, yang terkenal dengan tantangan paranormal $1 juta. Deddy Corbuzier juga sering menyebut nama ini dalam podcastnya. James Randi membuktikan mampu menekuk sendok dari jarak jauh dalam pertunjukan panggungnya dengan trik sulap. Uri Geller tidak pernah melayani tantangan itu. Sementara dalam dunia santet dikenal 2 proses. Yang pertama, dematerialisasi, yaitu proses mengubah benda-benda seperti paku, silet, dan lain-lain menjadi semacam energi tak kasat mata untuk dikirim secara gaib kepada seseorang di tempat lain dan masuk ke dalam tubuhnya. Lalu proses kedua adalah rematerialisasi, yaitu di mana barang-barang yang sudah diubah menjadi energi tak kasat mata itu kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang, energi itu kembali diubah menjadi materi aslinya. Ada juga santet yang menggunakan makhluk gaib atau biasa disebut kodam. Cara kerjanya, si kodam membantu dukun untuk mengirimkan objek santet ke calon korban. Mungkin kalian pernah menonton film yang berjudul Poltergeist. Kisah tentang hantu berkekuatan dahsyat sampai bisa menghancurkan sebuah wilayah pemukiman di Amerika Serikat. Istilah poltergeist berasal dari bahasa Jerman yang berarti hantu suara. Secara umum disebut sebagai hantu nakal. Kekuatannya tak lebih dari menggeser kursi atau memindahkan barang di dalam sebuah ruangan dalam gerakan yang sederhana. Tentu sulit diterima bahwa hantu itu mampu menerbangkan paku atau serpihan kaca ke tubuh manusia dalam jarak 1 kilometer misalnya. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2008, kita dikejutkan dengan berita tentang wanita Kalimantan Timur yang bertahun-tahun menderita penyakit ganjil. Dari dalam perutnya muncul kawat yang sudah karatan. Berbagai cara sudah dilakukan, tapi tetap saja penyakit yang tidak lazim itu belum bisa disembuhkan. Dalam tinjauan medis, penyakit yang diderita jelas di luar kewajaran. Di literatur kedokteran manapun, tidak ada bab tentang penyakit yang memungkinkan perut manusia mengeluarkan kawat. Namun di Indonesia, kita sering mendengar berita ganjil seperti ini. Bukan hanya kawat yang secara aneh bisa berada di dalam perut, tapi juga rambut, paku, gotri, jarum, dan aneka perbekalan santet lainnya. Para dokter di Indonesia pun sudah lama menyadari fenomena ini. Bahkan
Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan Departemen Kesehatan RI memiliki museum yang memberi tempat khusus bagi fenomena dunia supranatural ini. Museum yang terletak di Jalan Indrapura 17 Surabaya ini menyimpan aneka koleksi yang berhubungan dengan dunia santet. Museum kesehatan ini bernama Museum Adiatama, tapi sebagian warga setempat menyebutnya Museum Santet, karena cuma di museum ini kita bisa melihat benda-benda yang biasa digunakan dukun santet. Di dalam museum ini kita bisa melihat rambut yang dikeluarkan dari otak pasien asal Aceh yang mengalami tumor. Ada juga potongan logam sebesar kuku jari kelingking orang dewasa yang sudah berkarat yang berasal dari perut seorang pasien. Ada juga paku yang keluar dari muntahan pasien asal Surabaya. Yang gak kalah seram, ada foto rongsen yang menunjukkan adanya jarum berserakan di dalam perut bayi berusia 2 tahun. Hasil X-ray ini berasal dari rumah sakit Dr. Sutomo. Sayangnya, bayi tersebut keburu meninggal sebelum mendapatkan pertolongan. Ada foto rongsen lain yang memperlihatkan sebuah jarum dan 3 buah logam mirip gotri di dalam perut pasien. Para dokter hanya bisa melihat dengan jelas paku, rambut, atau gotri di dalam perut pasien. Tapi proses masuknya benda-benda itu ke dalam perut masih belum bisa dipahami dengan logika kedokteran manapun. Di sisi lain, para dukun santet sendiri juga tidak bisa menjelaskan dengan logika bagaimana paku dan gotri itu masuk ke dalam perut tanpa disadari oleh korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru juga mengatur ancaman saksi 1,5 tahun penjara bagi siapapun yang mengaku dukun santet dan mempunyai ilmu gaib dan menawarkan jasa untuk mencelakai orang lain. Aturan itu tercantum dalam pasal 252 KUHP. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Disebutkan juga jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3. Ketentuan itu dimaksudkan untuk mencegah main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Karena sudah diatur dalam undang-undang, jadi kalau sewaktu-waktu ada yang ngaku-ngaku kena santet, nggak perlu main hakim sendiri. Tinggal kita laporin ke polisi aja, biarkan hukum yang bicara. Sejauh ini, dunia santet masih masuk dalam wilayah irasional, sementara kedokteran masuk dalam wilayah rasional. Seorang dokter kesehatan bernama Haryadi membuat sebuah penelitian yang mendalam tentang fenomena ini. Dari hasil pengamatannya, ditemukan 2 jenis dukun santet. Yang pertama, dukun yang mendapatkan kekuatan makhluk halus untuk menyakiti manusia. Yang kedua, dukun yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Tapi Dr. Haryadi hanya mampu meneliti yang jenis kedua, karena dukun-dukun yang menggunakan bantuan makhluk halus biasanya tertutup dan tidak pernah percaya pada orang lain. Setiap dukun santet punya teknik sendiri-sendiri meskipun hasil akhirnya sama. Makanya pengobatan untuk orang yang terkena santet itu berbeda-beda. Menurut pengamatannya, sesama dukun santet biasanya tidak bisa akur, berbeda dengan dokter atau profesi lain yang punya organisasi profesi. Para dukun santet tidak mungkin bisa akur karena masing-masing menutupi ilmu yang mereka gunakan. Dia bersama timnya juga pernah melakukan penelitian tentang energi yang dikeluarkan oleh seorang terapis tenaga dalam ketika sedang mengobati pasien. Tujuan penelitian ini semata-mata untuk mengilmiahkan ilmu tenaga dalam yang menjadi bagian dari ilmu rasa tersebut. Dia bersama timnya mencoba merekam perjalanan energi yang dipancarkan oleh seorang terapis. Ketika dipancarkan energi tersebut direkam dengan berbagai alat, mulai dari penangkap sinar gamma, sinar beta, sinar alfa, sinar X, bioenergi dan masih banyak lagi.
Tetapi tidak satu pun dari alat-alat tersebut mampu menangkap energi yang dikeluarkan oleh terapis. Ini berbeda dengan aura yang bisa dilihat dengan foto aura atau foto Kirlian. Tapi anehnya, meski tidak terekam dengan berbagai alat di atas, energi yang dipancarkan oleh terapis mampu menembus tembok bahkan baja tebal. Itu diketahui dari reaksi pendulum yang berada di balik tembok baja. Begitu energi dipancarkan, pendulum itu langsung bergerak. Setiap pembatas punya kemampuan menyerap energi yang berbeda-beda. Yang menarik, kertas koran mampu menyerap energi tenaga dalam lebih besar ketimbang tembok atau baja. Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid, Dr. Haryadi membuat beberapa tim dan ternyata hasilnya sama. Dr. Haryadi menyimpulkan bahwa energi tenaga dalam saja tidak bisa direkam, apalagi energi santet yang pasti jauh lebih sulit. Sebab ilmu yang digunakan lebih tinggi tingkatannya. Menurutnya lagi, tugas dokter adalah mengobati pasien. Tidak masalah apa metode yang dipakai, logika atau ilmu rasa. Yang penting pasien bisa sembuh. Ilmu kedokteran memang harus logis dan ilmiah. Tapi seorang dokter tetap perlu membuka diri terhadap sesuatu yang belum bisa diterima sebagai ilmu pengetahuan. Namun menurut fakta, hipnosisme, gendam, telepati, sugesti, terapi, kebal diri, dan lain-lain tidak pernah benar-benar terbukti melakukan pengiriman benda seperti kaca, paku, silet, dan sebagainya dari jarak jauh. Padahal, kalau itu bisa dibuktikan, dalam perang antar negara tidak perlu ada impor senjata. Tidak perlu ada senjata nuklir yang efek radiasinya bisa membahayakan peradaban manusia. Ini juga mungkin akan terjadi. Jasa pengiriman barang bakalan pailit. Apalagi jasa pengiriman makanan. Kalau GoFood cuma bisa ngirim sampai depan pintu, TEDfood bisa ngirim langsung ke tempat yang dibutuhkan, yaitu perut. Tapi dunia logika dan dunia rasa memang seperti jaka sembung mandi di kali. Tidak nyambung sama sekali. Jadi tinggal gimana setiap orang meyakininya. Segitu dulu pembahasan tentang santet. Jika kalian ingin saya membahas sesuatu yang lain, silahkan beri masukan di kolom komentar. Dan untuk malam ini, cukup segini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kasih pendapat kalian tentang bahasan malam ini. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.